Halo, halo. Apa kabar semuanya? Wah, ini pas tahun baru, pas tanggal 1 Januari, saya bikin konten ini. Saya ingin berbagi tentang budidaya lobster air tawar. Saya mulai baru pemula sih sebenarnya di Agustus kemarin. Senang-senangnya budidaya ya. Ini saya ingin berbagi aja pada mungkin sesama pemula ya. Untuk para senior mungkin bisa kasih masukan input di komen ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu saya dibantu untuk mencarikan solusi. Gitu ya. Untuk berbagi kali ini saya sebenarnya ingin berbagi tentang yang nggak enak. Nggak enak ya. Cuman sebelumnya harapan saya saudara bisa share YouTube ini ya, yang di bawah ini. Kita saling share, bisa komen, kita berbagi bersama-sama, kita dukung untuk budidaya lobster karena perkembangannya cukup baik ya. Ini bisa juga dikerjakan di rumah dengan modal yang cukup kecil buat kita semuanya. Mulainya itu mungkin kalau lobster di 350-300 udah mulai dapat gitu ya. Untuk medianya sih terserah, mungkin pakai bak atau apa bisa, jadi nggak terlalu berat. Uh, Sebelumnya saya juga punya ini di sini nih, nah di sini saya juga punya toko untuk mungkin ada saudara yang mau beli atau apa gitu ya, bisa di sini. Untuk berbagi kali ini saya baru saja mengalami ya 2 minggu yang lalu di bulan Desember yang bertelur sudah beranak, sudah bertahan di 3 minggu, 4 minggu. Ya, saya tinggal sehari pergi, tidak ada orang di rumah, sudah saya kasih makanan. Ini tiba-tiba selang 2 hari, 1 hari pertama begitu saya pulang masih baik, saya lihat masih hidup semuanya. Begitu hari berikutnya, saya lihat pagi hari udah pada terguling semua. Jadi anakan yang berayak itu, yang sudah mulai ukurannya sudah mulai terlihat, itu hampir umur sekitar 2 minggu 3 minggu lah. Itu udah mulai kelihatan tepar-tepar gitu ya, terguling dan baunya untuk air itu sangat khas ya, bau nggak enak gitu, bau yang amis gitu ya. Nah ini seperti ini contohnya, ini sudah saya ambil ya, saya sudah kuras karena sebenarnya ini jadi satu dengan kolam dengan ikan gupi anakan ya. Jadi sebenarnya ikan gupinya baik-baik aja, tapi lobsternya tidak kuat. Nah ini saya nggak tahu faktornya apa, memang suhu udara yang waktu itu naik turun, atau memang karena pakan yang saya berikan itu masih ada sisa sedikit-sedikit, dan saya nggak langsung kuras waktu 1 hari setelahnya. Saya tunggu masih 2 harian, saya memang rencana dari 2 hari saya lihat kalau memang masih banyak, ya saya kuras. Tapi nyatanya sudah keduluan meninggal. Sehari ini sisa tinggal cuman buah, ya sudah mulai besar, ya sudah mulai besar lah. Ya. Inilah. Cuman penyesalan awal sih mungkin saya nggak kontrol, nggak terlalu kontrol apa yang terjadi gitu ya. Airnya agak keruh, mungkin saya lihat dasarnya keruh, saya biarkan besok pagi aja karena capek habis dari pergi gitu ya. Ternyata besok paginya udah lewat. Jadi 2 malam, berarti 2 malam ibaratnya saya nggak ngopeni gitu. Cuman memang resiko ini ya memang harus diambil ternyata ya. Kalau tanpa ini saya mungkin tidak akan tahu bahwa kalau pakan yang begitu banyak untuk anakan atau mungkin suhu udara yang kurang baik waktu itu yang membuat itu gagal. Ya. Cuman bersyukur masih kasih 2 yang masih hidup gitu ya. Nah
Kalau kita ini nggak semangat, gitu ya mungkin pada saat itu saya ingin berbagi bahwa budidaya dokter air tawar ya ada suka dukanya. Nah, dukanya kadang-kadang seperti ini, sudah 120 sisa 2. Padahal kita mikirnya wah ini 120 bahkan itu semua gitu ya. Tapi kenyataannya berbeda. Cuman yang bikin semangat lagi ternyata ada indukan yang masih bertelur ya. Kebetulan saya punya 120 indukan, ada yang bertelur ya, ada yang selalu bertelur. Ini saya lihat ada sekitar 10-12 bertelur di tempatnya masing-masing juga ada. Saya udah ubah ke box-box seperti ini, box kabinang bekas ya. Saya juga lagi coba untuk yang kemarin yang satu itu memang di box seperti ini, tapi agak besar ya boxnya. Ya itu berhasil beranak gitu muncul. Ini saya lagi bikin yang agak kecil karena saya sih ngajak saudara-saudara semuanya untuk budidaya ini di rumah saja. Jadi rumahnya kecil pun nggak ada masalah karena saya pakai boxnya yang seperti ini nih, box kecil-kecil. Ya, bisa diisi dua betina satu jantan itu juga bisa bertelur. Kemarin saya sempat lihat itu ada yang bertelur sampai dua betina itu dua-duanya bertelur. Ya sudah saya pindah di rak yang kecil-kecil itu. Ya. Nah itu perkembangan ke depan, ya saya sih tetap semangat ya. Saya ngajak saudara kalau memang mengalami seperti ini, ya jangan langsung patah arang gitu. Ada yang mungkin tiba-tiba udah nggak mau budidaya karena sudah capek gitu ya gini, enggak lah. Ya, tetap jalan aja ya. Perkembangan akan bagus dan lobster pasti dibutuhkan, apalagi jika saudara nanti bikin kayak mungkin outlet untuk bakso lobster, nasi goreng lobster, itu akan menambah uh, daya saing dan juga penghasilan dari Anda juga akan bertambah. Ya. Jadi apa yang dialami seperti ini ya sebenarnya yang melemahkan, tapi tetap semangat. Kita ajak saudara-saudara semuanya semangat. Bukan hanya saudara aja yang ngalamin, saya juga ngalamin kok. Ya, cuman apakah kita harus berhenti di sini? Jangan juga. Ya, belajar terus, tetap jalan terus. Kadang-kadang memang mungkin nggak beranak, nggak bertelur gitu ya. Jadi coba lagi pakai. Saya sih hanya pakai kecambah. Ya, saya pakai yang hijau aja. Yang lainnya pakainya pakai pelet biasa. Ya. Intinya itu aja, saya nggak pakai macam-macam. Boxnya ya pakai box yang kecil-kecil gini ya. Terus saya nggak ada yang besar yang kolam 2 meter seperti ini, kolam 1 meter juga ada untuk pembesaran. Tapi saya mencoba untuk yang pakai box kecil-kecil dan memang saya pernah pakai hanya aerator aja. Kondisi di outdoor ternyata masih lemas, bikin lemas di lobster, mungkin kurang oksigen, jadi saya tambah filter yang filter biasa saja, ternyata sampai sekarang bisa bagus. Jadi filter sama aerator jadi satu gitu ya, yang di box bertingkat ini. Apakah kita harus mencari yang lebih lebar? Iya, kalau memang untuk pembesaran, jadi dari kecil untuk pembesaran, saya saran pakai yang besar aja, pakai yang box besar, kolam terpal, karena itu ternyata lebih cepat perkembangannya ya. Jadi semakin medianya semakin besar, kita kasih pakannya juga sudah sesuai dengan dosisnya, dengan ukurannya, hasilnya sih bagus. Terbukti di tempat saya yang di kolam 2 meter cepat sekali dibanding anakan yang saya taruh di box. Cuman di box pun juga akan terseleksi lagi, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Ya, jadi semakin besar media yang kita pakai dan medianya bagus ya, kualitas anakan akan cepat besar, perbandingannya cukup lumayan. Ya
silakan aja. Kalau pembesaran ya berarti di rumah harus pakai yang dalam 1 kali 50 kali 40 gitu ya. Bisa disusun 2, 3 gitu raknya, jadi lebih banyak. Mungkin itu sharing dari saya, jangan patah semangat, tetap dijalanin. Pemula itu belajarnya ya otodidak. Kadang saya juga tanya teman-teman yang sudah mulai, yang senior lah gitu ya. Saya kadang jalan-jalan ke daerah Surabaya dan sekitarnya. Saya ada di Surabaya, jadi saudara yang ingin budidaya bisa cari di apa di YouTube saya ini, atau melalui Tokopedia juga bisa chat kan gitu, jadi bisa cari di sana. Ya, saya juga ada Create Business, bisa tentang kami juga bisa cek di YouTube ini ya. Oke, sementara gitu dulu. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa selalu subscribe, share, dan komen di sini. Jika ada pertanyaan, saya akan coba untuk menjawab. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.